Baik, selamat malam Facebooker dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Hamzah Salayan di acara Dikayosune Kebenaran Allah. Seperti biasa saya berusaha untuk menghibur saudara dengan puji-pujian rohani yang indah tentunya. Dan selain itu di kesempatan ini juga seperti biasa saya ingin berbagi tentang kebenaran yang sangat berharga, ya bahkan lebih berharga dari apapun juga dan yang kita miliki dalam hidup ini. Bahkan karena ini berbicara tentang hal-hal yang mulia, hal-hal yang kekal, dan ya sungguh saudara, semua itu lebih berharga dari apapun yang Anda miliki saat ini. Ya, jadi kiranya kita boleh senantiasa mendapat berkat dari pembelajaran firman Tuhan yang telah kita ikuti atau kita lakukan selama ini. Oke, baik, sebelum saya ini berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, saya akan bernyanyi satu buah pujian yang sungguh indah tentunya. Lagu yang berjudul Ku Rindu Tuhan Beserta. Ku rindu Tuhan beserta. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan tentu sangat merindukan, sangat mengharapkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Beserta kalau tidak ku sesat, bila Tuhan yang membimbing baru langkahku tepat, maka jiwaku teduh sepanjang jalan hidupku. Tidak lagi ku bertanya, ku mengiring Tuhanku. Ku rindu Tuhan beserta dan membimbing hidupku, hingga Yordan ku seberangi, ya bersama Tuhanku. Maka jiwaku teduh panjang jalan hidupku. Tidak lagi ku bertanya, ku mengiring Tuhanku. Oke, ya, jadi lagu yang sungguh indah. Kita anak-anak Tuhan selalu merindukan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ya, ini jadi saudara yang dikasihi Tuhan, karena apa? Firman Tuhan katakan, ketika kita masih seteru saja, ya kan? Ketika kita masih seteru saja, kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Apalagi kita yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, ya kan? Tuhan melihat kita masih orang berdosa saja, Dia perlu datang bahkan mati untuk kita. Apalagi kita yang sudah menjadi anak-anak Dia, ya, ada di dalam Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan, gitu. Nah, tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita, tidak mungkin. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini seperti yang sudah di-request oleh Pak Purba semalam, bahwa mungkin untuk pertemuan kali ini kita perlu menyinggung tentang baptisan, ya, berbicara tentang perjamuan, tentang perjamuan.
Ya, tentang perjamuan ya, memang mengenai perjamuan di dalam kekristenan ya, makanya ini kita perlu belajar dan belajar, karena topik-topik dalam kekristenan itu sangat menarik dan sangat-sangat perlu untuk kita pahami, karena jangan sampai apa yang selama ini yang kita lakukan justru masih salah atau menyakiti hati Tuhan. Ya kan, kita sudah berharap itu adalah hal yang baik, adalah hal yang benar, sudah menyenangkan hati Tuhan, tapi ternyata justru sebaliknya. Makanya kita perlu banyak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Oke, baik, langsung saja kita akan berbicara tentang perjamuan, ya, tentang perjamuan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebelum kita bahas, saya ingin membaca bagian firman Tuhan yang berbicara tentang perjamuan, ya, perjamuan. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 hingga ayat ke-25. Jadi 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga ayat 25. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sana. Jadi ini bagian firman Tuhan yang setiap ada upacara perjamuan di gereja ini selalu dibacakan gitu, bahkan selalu dikutip. Ya, hamba Tuhan banyak yang memang sudah bahkan tidak perlu baca, memang sudah banyak yang hafal gitu, yang hafal perikop ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai perjamuan, ya, perjamuan adalah salah satu upacara, ya, salah satu upacara yang Tuhan perintahkan, Tuhan suruh untuk dilakukan di dalam jemaat. Jadi ini adalah salah satu upacara yang memang Tuhan perintahkan harus dilakukan di dalam jemaat, dalam pertemuan jemaat atau bagi gereja. Ya, Tuhan perintahkan bagi gereja untuk laksanakan. Dan salah satunya adalah baptisan. Jadi dua upacara yang Tuhan perintahkan harus dilakukan oleh gereja, oleh tubuhnya, yaitu jemaat, itu adalah perjamuan dan baptisan. Ya, perjamuan dan baptisan. Oleh sebab itu kita perlu lihat dua topik ini dengan seksama, tapi malam ini kita akan berbicara salah satunya, yaitu mengenai perjamuan. Mengenai perjamuan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita panjang lebar untuk berbicara tentang perjamuan, kita perlu lihat pertama ini adalah mengenai istilahnya dulu, ya, istilahnya dulu. Ya, jadi mengapa kita perlu tahu, perlu paham tentang istilahnya? Ya, karena saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya istilah yang salah itu bisa mempengaruhi pengertian atau bahkan sampai kepada prakteknya gitu. Ya, prakteknya ya bisa menimbulkan praktek yang salah atau mindsetting yang salah gitu. Jadi istilah yang salah bisa membuat pemikiran seseorang, mindsetting seseorang terhadap sesuatu itu yang dituju itu bisa salah gitu, ya, bisa salah. Misalnya tentang perjamuan, jadi istilah yang salah tentang perjamuan bisa membuat seseorang memiliki mindsetting tentang perjamuan yang salah gitu, yang salah. Jadi oleh sebab itu kita perlu lihat dulu istilahnya, dan kita lihat itu sesuai dengan
yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi istilahnya sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab. Nah, kita tidak usah lihat yang lain, otomatis di Alkitab sebenarnya berbicara tentang perjamuan, semua mencatat tentang perjamuan, ayat-ayat mencatat tentang perjamuan. Itu istilahnya sebenarnya ya meskipun ada perjamuan makan ya kan, jamuan makan bersama, tetapi berbicara tentang perjamuan yang Tuhan perintahkan bagi jemaat yang memakai roti dan anggur, kita perlu lihat istilahnya. Nah, di perikop yang barusan kita baca itu sudah sangat jelas gitu, sudah sangat jelas dan sudah sangat cukup, ya, sangat cukup untuk memberitahukan kepada kita istilah yang Tuhan pakai, yang Tuhan pakai untuk istilah perjamuan ini, untuk upacara ini, upacara perjamuan. Di ayat 23-nya, sekali lagi saya baca hingga ayat 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebenarnya ya memakai istilah, makanya kalau kita baca ini nanti kita singgung sebentar apa yang disampaikan di sini, karena di sini di ayat 23 hingga ayat 25 ini memberitahukan bahwa sebenarnya perjamuan itu adalah sesuatu yang bukan seperti hari ini yang banyak orang, banyak gereja pahami, mengerti mengerti yang dilakukan bahkan prakteknya, karena kebanyakan hari ini melakukannya atas dasar mindsetting yang salah bahkan. Dan mindsetting ini ditimbulkan karena banyak orang Kristen hari ini yang sudah ditanamkan oleh satu istilah yang salah, ya, satu istilah yang salah gitu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memakai istilah untuk perjamuan adalah perjamuan Tuhan, ya. Perjamuan Tuhan gitu. Alkitab memakai istilah perjamuan Tuhan. Dia menyebut itu sebagai perjamuan Tuhan. Ya, perjamuan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga dari istilah ini akan timbul satu mindsetting yang sebenarnya sesuai dengan Alkitab inginkan. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banyak gereja hari ini, banyak bahkan hamba Tuhan hari ini tidak memakai istilah ini. Nah, mereka memakai istilah perjamuan kudus. Ya. Padahal ini adalah istilah yang tidak dipakai oleh Alkitab. Gitu. Nah, kalau memang tidak ada istilah selain perjamuan kudus, meskipun perjamuan kudus itu tidak tercatat di dalam Alkitab, ya kan? Nah, tetapi tidak ada istilah lain yang dipakai oleh Alkitab. Saya pikir tidak terlalu 100% ya kan salah bahwa hari ini ada istilah perjamuan kudus gitu, ya kan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab itu memakai istilah perjamuan Tuhan. Ya. Sudah ada istilahnya dipakai Alkitab, kenapa harus memakai istilah yang lain gitu, ya kan? Kenapa tidak memakai istilah yang memang sudah Alkitab pakai gitu. Istilah yang benar, sehingga ini bisa menimbulkan mindsetting yang salah gitu. Nah, supaya mencegah ada mindsetting yang salah timbul, kenapa kita tidak memakai istilah yang benar yang memang
Alkitab pakai, yaitu perjamuan Tuhan. Ya, itu perjamuan Tuhan. Kenapa harus memakai apa? Perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini jadi dari istilahnya saja sudah ada perbedaan, ya, perbedaan. Sudah ada perbedaan gitu. Jadi di ayat yang ke-20 misalnya kita lihat di perikop yang sama 1 Korintus 11 ini di ayat 20 di sana dikatakan apabila kamu berkumpul kamu bukanlah berkumpul untuk makan ya. Ini di sini ada perjamuan Tuhan. Jadi di sini kan sebenarnya Paulus juga ada berikan satu teguran bagi mereka. Jadi sepertinya ini jemaat Korintus ini melakukan satu kesalahan dalam upacara perjamuan ya, perjamuan. Ya, mereka ini kayaknya lakukan perjamuan Tuhan ini seperti ramah-tamah makan gitu. Jadi mereka ambil roti banyak-banyak supaya sampai kenyang, ambil anggur mungkin sudah ada yang sampai teler dengan anggur gitu kan ya. Jadi Paulus marah gitu ya, nah, tegur mereka. Ya, tetapi di sini Paulus pakai istilah yang benar, katanya apa perjamuan perjamuan Tuhan itu. Ya, perjamuan Tuhan. Jadi bukan perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus sebenarnya adalah satu istilah yang keliru, istilah yang salah. Sehingga bisa membuat orang yang memakai istilah ini punya mind setting yang salah. Dan pada akhirnya nanti kita, ya ini handphone saya lupa silent sehingga ada pesan-pesan masuk bunyi. Oke, jadi sehingga ini menimbulkan banyak kekacauan di dalam kekristenan dalam perjamuan Tuhan. Oke, baik saudara yang dikasih Tuhan. Terus ini istilahnya. Kita sudah lihat seharusnya kita memakai istilah perjamuan Tuhan. Nah, karena memang itu sudah dipakai oleh Alkitab gitu. Kenapa kita memakai istilah yang lain itu? Karena padahal sudah di Alkitab sudah disediakan. Nah, terus yang kedua kita lihat apa sesungguhnya manfaat ya tujuan dari manfaat atau tujuan dari perjamuan Tuhan gitu. Ya, apa sebenarnya tujuan dari perjamuan Tuhan? Ya, kenapa Tuhan memerintahkan gereja untuk lakukan perjamuan Tuhan? Ini. Fungsinya apa? Tujuannya apa sebenarnya? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, nah, sebenarnya berangkat dari poin nomor 1 tadi, ya. Poin nomor 1 tadi, satu istilah yang salah ini juga bisa diakibatkan oleh apa? Pemahaman yang salah tentang maksud atau tujuan dari perjamuan Tuhan, gitu. Perjamuan Tuhan. Jadi dan itulah yang kita dapatkan hari ini. Realita dalam praktik dalam kehidupan orang Kristen hari ini sebenarnya nomor poin terberatnya adalah di sini. Nah, kesalahan dalam ini memahami maksud, manfaat atau tujuan dari perjamuan Tuhan itu. Ya, ini. Jadi titik beratnya di situ gitu. Jadi dari ada kekacauan yang ada. Ini saudara yang dikasih Tuhan, dan sekali lagi kita kembali ke Alkitab. Sebenarnya mengapa Tuhan perintahkan untuk lakukan perjamuan Tuhan bagi gereja? Gitu. Nah, kita kembali ke ayat tadi yang sudah kita baca gitu. Kita kembali ayat 24 dan 25. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Nah, ini mengenai roti nih. Yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, ini didengar dengan seksama, dan kalau saudara baca Alkitab, coba baca pelan-pelan gitu supaya ini tidak lalu begitu saja gitu. Jadi ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan
aku. Peringatan akan aku. Nah, di ayat yang ke-25 bahkan diulang. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, ini. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini sudah cukup memberitahukan kepada kita sebenarnya perjamuan Tuhan itu fungsinya untuk apa? Itu tujuannya untuk apa? Yaitu untuk apa? Sebagai sarana untuk kita mengenang akan karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Kata Tuhan Yesus, sebagai peringatan akan aku. Sebagai peringatan akan aku. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, dari sini sebenarnya Tuhan ini ingin memberitahukan bahwa perjamuan Tuhan ini hanyalah upacara yang menggambarkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, itu. Dan dengan demikian ketika kita melakukannya, kita akan senantiasa diingatkan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya yang tercabik-cabik, darahnya yang sudah dicurahkan adalah untuk saya dan saudara orang berdosa. Gitu. Dan ketika kita makan roti dan minum anggur, kita diingatkan kembali, kita mengenang kembali ya, bahwa Yesus sudah mati untuk saya, bahwa dia sudah mati, dia sudah digantungkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa saya. Gitu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jadi tujuan dari perjamuan adalah untuk mengingatkan kita saja itu akan karya penebusan Yesus. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan hal inilah yang banyak tidak dimengerti, yang tidak dipahami oleh bahkan kita katakan mayoritas kekristenan hari ini gitu. Ya. Itu sampai ada timbul istilah perjamuan kudus gitu. Perjamuan kudus. Ya. Jadi sehingga ada yang berpikir bahwa saya akan kudus kalau saya ikut minum roti dan minum anggur perjamuan. Wah, ini salah saudara yang dikasih Tuhan. Salah. Anda makan roti tidak beragi sebagaimana banyak, tetap kalau Anda tidak bertobat, Anda adalah orang berdosa gitu. Anda tidak mungkin bisa kudus. Anda minum anggur meskipun 1 galon, semua Anda minum. Kalau Anda tidak bertobat, Anda adalah tetap orang berdosa. Gitu. Jadi apa yang bisa membuat kita kudus? Yang bisa membuat kita kudus adalah iman kita kepada Yesus. Bukan ikut perjamuan kudus gitu. Perjamuan tidak menguduskan siapapun. Tidak. Ya. Perjamuan adalah upacara yang Tuhan perintahkan untuk mengingatkan kita supaya kita perlu ingat tentang Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dia telah mati untuk menanggung dosa kita. Bukan untuk menguduskan. Gitu. Bukan untuk menguduskan. Yang menguduskan kita adalah iman kita kepada Yesus. Ya. Ya. Kita bisa kudus di hadapan Allah Bapa karena kita ada di dalam Yesus. Dan bagaimana caranya supaya saya ada di dalam Yesus, kita ada di dalam Yesus, adalah kita mengimani bahwa dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita dan kita mau bertobat. Hidup yang baru. Ya. Ya. Jadi itulah yang menguduskan kita. Gitu. Bukan ikut perjamuan kudus. Tidak ada satu perjamuan yang bisa menguduskan. Ya. Tidak ada. Jadi, menarik saudara yang dikasih. Karena kesalahan inilah sehingga saya pikir dengan kesalahan ini sehingga muncul lain istilah perjamuan ya. Perjamuan kudus. Seolah-olah perjamuan menguduskan. Sehingga banyak orang Kristen hari ini ya kan. Kalau datang perjamuan, kusutnya minta ampun kan, yang memang pemabuk yang apa segala macam, kalau ikut perjamuan,
kudus sekali, seperti tang, imunnya bertambah, imun kekudusannya bertambah gitu kan, sudah makan roti dan minum anggur perjamuan, tang, imun kekudusan bertambah. Ya, gitu kan. Keluar gereja masih kudus ini. Ya. 1-2 hari masih kudus, 1 minggu sudah mulai turun-turun nih imunnya, imun kekudusannya mulai turun. Kak, ya kan? Nanti pas hari Minggu di mana ada perjamuan kudus lagi, datang minum bertambah lagi kekudusan. Wah, kacau sekali. Ya. Ya, tidak demikian saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak ada satu perjamuan yang menguduskan, tidak ada. Ya, tidak ada. Perjamuan firman Tuhan katakan adalah sebagai peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Kita mengingat akan karya penebusan Yesus bahwa dia tubuhnya sudah tercabik-cabik. Itu dilakukan karena saya dan saudara. Darahnya sudah ditumpahkan. Itu terjadi karena saya dan saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan untuk menguduskan perjamuan, bukan. Ya. Hanya sebagai peringatan akan Tuhan. Kita tidak usah lari terlalu jauh. Firman Tuhan sudah katakan dengan jelas kok. Itu hanya sebagai peringatan. Gitu. Peringatan akan karya penebusan Yesus Kristus. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa kudus dengan makan roti dan minum anggur perjamuan. Tidak ada. Itu. Ya. Ya, ini adalah kesalahan gereja yang mengimani bahwa lewat perjamuan ada kekudusan, ya, lewat perjamuan ada orang yang boleh diselamatkan lah. Bahkan hari ini perjamuan sudah jadi ada gereja-gereja yang mengimani perjamuan sudah sebagai mistik-mistikan segala macam. Kalau minum anggur, roti perjamuan tidak sakit lagi. Nah ini segala macam. Ini kacau balau saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kacau. Jadi ini kekacauan di dalam kekristenan. Ya, firman Tuhan berkata tidak demikian. Ya, perjamuan hanya sebagai pengingat akan karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Bukan untuk yang embel-embel lainnya. Ya, hari ini ya sebenarnya saudara yang dikasihi Tuhan, ya, gereja, ya, Roma Katolik, ya, mengimani perjamuan itu ketika seseorang ya makan roti dan minum anggur, ya, yang telah didoakan katanya, maka itu sama dengan dia makan daging, tubuh dan darah Kristus. Sehingga mereka perjamuan itu adalah disebut sebagai transubstansial, ya. Ya, jadi roti dan anggur berubah menjadi tubuh Kristus setelah didoakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pemahaman yang sangat-sangat salah gitu, sangat-sangat salah. Gitu. Sangat-sangat kacau. Kenapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan kita orang yang ada di dalamnya gitu, diajarkan bahwa mereka jadi kanibal gitu. Makan daging orang, ya kan, sama darah gitu. Wah, ini luar biasa gitu. Ini satu kekacauan yang sedemikian rupa, untuk saudara yang dikasihi Tuhan sih. Dan ini jelas Paulus tidak memberitahukan akan hal itu gitu. Paulus tidak mengajarkan tentang perjamuan seperti itu. Ya, sangat jauh lah. Tidak mungkin lah Paulus mengajarkan seperti itu gitu. Karena apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Bayangkan, ya kan, orang Yahudi, ya, orang Yahudi itu sudah beribu-ribu tahun, ya kan, ya, ribu-ribu tahun sampai upacara perjamuan ini disampaikan, diperintahkan oleh Tuhan di dalam jemaat. Ya, orang Yahudi sudah beribu tahun, ya kan, beratus-ratus tahun, sudah berapa generasi begitu ditanamkan bahwa mereka tidak mungkin, tidak boleh, ya kan, tidak boleh minum darah gitu, minum darah.
Ya tiba-tiba mereka jadi orang Kristen, ya kan, jadi pengikut Yesus kok diajarkan untuk minum darah gitu. Wah, ini kacau sekali gitu. Ya, ini kacau. Ya, saya pikir ini jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya Gereja Roma Katolik ya, melakukan satu kekacauan dalam perjamuan Tuhan, ya mereka sebut sebagai sakramen, salah satu sakramen ya sakral ya. Jadi ya tidak heran karena mereka mengimani roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya, dan itu sangat-sangat jauh dari apa yang Alkitab sampaikan tentang perjamuan Tuhan. Ya, tentang perjamuan Tuhan. Dan sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan bahwa gereja-gereja yang memprotes ya, atau ya kelompok Lutheran ya, pengikut Martin Luther ya, mereka keluar dari Gereja Roma Katolik, ya mereka tidak menerima ya tentang transubstansial ini dari Roma Katolik, tetapi mereka membuat istilah yang baru ya. Martin Luther membuat istilah yang baru, katanya apa? Ya memang itu tidak berubah menjadi roti tidak berubah menjadi anggur, menjadi tubuh, dan anggur tidak berubah menjadi darah Kristus, tetapi katanya roti dan anggur ketika kita minum ya itu tubuh dan darah Kristus ikut, katanya ikut bersama. Nah, bersama, jadi tidak berubah tapi bersama. Ya sebenarnya secara akal sehat ini kurang lebih sama gitu, sama-sama, jadi ujung-ujungnya makan daging sama darah Kristus itu. Jadi kanibal juga ujung-ujungnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan ya, ini, dan istilah ini disebut sebagai apa? Konsubstansial. Ya, konsubstansial ya. Jadi ini ikut ya, bersama ya, bersama. Jadi tubuh Kristus bersama roti dan darah Kristus bersama anggur ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini kita perlu belajar, kita perlu mengerti supaya jangan sampai sudah kita lakukan ya tapi kita tidak mengerti, sehingga kita sudah berharap kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, justru kita lakukan sebaliknya untuk menyakiti hati Tuhan itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan Tuhan ya, perjamuan adalah upacara yang Tuhan perintahkan bagi gereja ya, bagi jemaat, dan istilah yang sesuai Alkitab pakai itu adalah perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Saudara baca bolak-balik Alkitab, saudara tidak akan temukan istilah perjamuan kudus ya. Yang ada perjamuan Tuhan. Dan jelas mereka yang memakai istilah perjamuan kudus ini ada masalah dalam doktrin keselamatan. Pengajaran tentang keselamatannya ini ada masalah. Gitu. Ya. Karena jelas mereka setidaknya mengimani bahwa lewat perjamuan ada kekudusan. Tidak ada. Yang menguduskan saudara adalah imanmu kepada Yesus Kristus. Perjamuan tidak menguduskan saudara. Perjamuan hanya sebagai yang Alkitab sampaikan, hanya sebagai apa? Pengingat akan karya penebusan Yesus. Bahwa tubuhnya sudah mati untuk kita, darahnya sudah ditumpahkan untuk kita karena dosa-dosa kita. Itu. Karena dosa-dosa kita. Jadi yang menguduskan kita bukan perjamuan. Ya. Tapi yang menguduskan kita adalah iman kita kepada Yesus. Ya. Iman kita kepada Yesus. Di hadapan Allah Bapa kita kudus karena kita ada bersama-sama dengan Yesus. Kita ada di dalam Yesus. Bagaimana caranya kita bisa ada di dalam Yesus? Adalah kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Ya, kita menerima bahwa Tuhan sudah mati untuk saya dan kita perlu bertobat, meninggalkan cara hidup kita yang lama dan janji untuk hidup sesuai dengan yang Yesus inginkan. Sama seperti Yesus hidup di dunia, tidak mau melakukan dosa. Nah, saat itu saudara menjadi orang yang kudus di hadapan Allah Bapa, dan bahkan selain posisimu menjadi orang kudus di hadapan Allah Bapa, ya ini lebih dikukuhkan lagi. Kata Tuhan, ketika kita percaya, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, setiap orang percaya. Jadi saudara yang menguduskan adalah itu. Iman kita kepada Yesus, bukan perjamuan. Ya.
Jadi kalau saudara berpikir saudara selama ini ikut-ikut perjamuan jadi kudus, saudara punya kekacauan dalam konsep keselamatan saudara. Ya, ya. Jadi mari kita pakai firman Tuhan sebagai dasar iman kita, dan kita pakai juga akal sehat kita, akal budi yang Tuhan sudah berikan di dalam kepala kita masing-masing untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, camkanlah bahwa perjamuan, sekali lagi, perjamuan adalah upacara yang Tuhan perintahkan sebagai pengingat akan kematian dan kematian Yesus di atas kayu salib, bahkan untuk kebangkitannya itu. Dan perjamuan Tuhan, istilah yang benar adalah perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Ya, karena istilah perjamuan kudus ini berangkat dari pemahaman yang salah tentang perjamuan. Oke, baik saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya jelas sesungguhnya ini perjamuan Tuhan ini adalah perjamuan yang Tuhan perintahkan bagi jemaat, bagi gereja, bagi jemaat, dan itu dilaksanakan dalam satu pertemuan jemaat. Karena ini diperintahkan bagi tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu adalah satu jemaat lokal. Itu. Jadi bukan kalau orang tidak pergi ke gereja, didatangi di rumah gitu. Bukan, itu sesuatu yang salah. Karena perjamuan Tuhan itu hanya dilakukan dalam satu perkumpulan jemaat. Sebagai satu tubuh Kristus. Sebagai satu tubuh Kristus. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sesungguhnya yang paling ideal yang bisa melakukan perjamuan Tuhan adalah orang yang sudah diselamatkan. Ya, adalah orang yang sudah diselamatkan. Karena hanya orang yang sudah diselamatkanlah yang punya kerinduan, yang harus mengenang akan kematian Yesus di atas kayu salib, pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk kita. Ya, bagi orang yang belum bertobat, untuk apa itu? Gitu. Untuk apa? Ya. Jadi dia sendiri tidak mengerti tentang apa itu baptisan, mengapa Tuhan perintahkan, ya kan? Apalagi kalau dia ditanamkan dengan pengertian bahwa dia diselamatkan lewat ikut baptisan, perjamuan misalnya, atau hal-hal lain yang bersifat jasmani, usaha manusia, ya jadi ini sesuatu yang kacau gitu. Jadi yang idealnya yang boleh melakukan atau melangsungkan upacara perjamuan Tuhan, mengambil bagian di dalamnya adalah orang yang sudah diselamatkan. Oke, baik saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu hal? Silakan. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Jadi malam ini kita berbicara tentang perjamuan Tuhan. Tentang perjamuan, upacara yang Tuhan perintahkan bagi tubuhnya, yaitu jemaat. Dan kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ya, selamat malam untuk Pak Purba yang ada di kota Banda Aceh. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada Nando. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Nando. Ya, Tuhan berkati. Dan ya semua yang udah nonton, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini Brother Ongki dari Papua. Oke, selamat malam untuk semuanya. Jadi ada yang ingin bertanya tentang perjamuan?
silakan. Kalau ada yang atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, di saudara yang dikasihi Tuhan, kita malam ini berbicara tentang perjamuan. Ya, poin pertama, perjamuan adalah upacara yang Tuhan perintahkan bagi gereja, bagi tubuhnya. Dan yang kedua, istilah yang benar tentang perjamuan. Ya, istilah yang benar tentang perjamuan adalah perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Yang ketiga, bahwa tujuan atau maksud dari perjamuan ini adalah sebagai pengingat akan karya penebusan Yesus, bukan untuk menguduskan, apalagi untuk menyelamatkan, bukan. Jadi ini hanya sebagai pengingat bagi orang-orang yang sudah diselamatkan tentang bagaimana Yesus telah menebus manusia. Itu. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Yohanes Pareta. Selamat malam, Evangelis Hamda Salayang mau nanya. Kalau kebaktian online ini sudah 2 bulan, ini nggak ikut perjamuan Tuhan, apakah dosa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes Pareta. Ya, ini pertanyaannya sangat baik karena ini langsung berbicara tentang topik dan bahkan situasi saat ini. Nah, jadi gini Pak, ini kan sesuatu yang bukan sesuatu yang kita inginkan. Ini sesuatu yang di luar dugaan ya, kita, bahkan kita tidak pernah menyangka bahwa ini akan terjadi. Dan gini, sekali lagi seperti saya sudah singgung tadi, bahwa perjamuan Tuhan itu adalah perjamuan yang Tuhan perintahkan bagi tubuhnya, yaitu jemaat lokal. Nah, masalahnya kita sekarang sudah belum bisa berkumpul bersama-sama secara langsung. Jadi perkumpulan secara jasmani kita langsung berkumpul bersama-sama di satu tempat, ya kan, yang sudah disediakan atau satu ruangan. Ya, sekarang kita ada kebaktian tapi kebaktian online gitu ya. Ya jelas ini kita kebaktian online dari rumah masing-masing gitu kan. Ya, kita rumah masing-masing, dan jelas yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sebut sebagai jemaat itu adalah satu perkumpulan, ya, tubuh Kristus. Nah, kalau kita rumah masing-masing ini bukan perkumpulan jemaat ini. Ya, dan jelas ini bukan dosa Pak, ya bukan dosa, karena kita pun sebenarnya tidak menginginkan ya hal itu terjadi atau apa yang melanda sekarang terjadi, karena kita kan selalu punya kerinduan untuk berkumpul berjemaat sebagai orang percaya. Tetapi karena situasi yang melanda, COVID-19 melanda dunia, bahkan Indonesia hari ini, ya, sehingga pertemuan jemaat kita sekarang untuk sementara kita tidak langsungkan dalam satu perkumpulan, tetapi kita gunakan media sosial yang ada lewat streaming, ya kan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini sudah tidak menjadi satu tubuh Kristus karena kita ini dari rumah masing-masing, ya, dari rumah masing-masing. Ya, ini jelas sebenarnya berbicara tentang gereja, ya gereja. Ya, karena kita mengimani gereja itu adalah satu jemaat lokal, atau tubuh Kristus itu adalah satu jemaat lokal. Maksudnya jemaat, ya, jemaat adalah satu jemaat lokal di satu tempat perkumpulan. Ya, maka kalau kita kebaktian online, ya, di mana semua orang ada di rumah masing-masing, ya, itu bukan satu tubuh Kristus, itu satu tubuh Kristus, bukan. Sehingga kita tidak bisa langsungkan perjamuan Tuhan, ya, tidak bisa. Ya, kita tidak bisa langsungkan perjamuan Tuhan, dan bukan berarti kita melanggar atau menentang perintah Tuhan, ya, karena jelas kita sendiri sebagai orang percaya sebenarnya tidak mau bahwa kita pada akhirnya tidak bisa langsung dengan perjamuan Tuhan itu. Tetapi ini kan satu situasi yang di luar, yang tidak normal gitu, tidak normal, ya, tidak normal. Ya, dan jelas saudara yang dikasihi Tuhan atau Pak Reta di sini, ya, Pak Yohanes Pareta, bahwa
bagi kita anak-anak Tuhan yang sekarang tidak bisa ikut perjamuan, ya langsungkan perjamuan Tuhan, ya karena seperti yang sudah disinggung tadi bahwa perjamuan Tuhan itu fungsinya untuk sebagai pengingat akan karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Ya bukan berarti kita tidak ikut perjamuan Tuhan, kita tidak ingat-ingat dia gitu, ya kan? Ya justru sebenarnya sekarang kan dengan situasi seperti ini, anak-anak Tuhan justru, bahkan bukan cuma anak-anak Tuhan, orang berdosa, orang yang dulunya mungkin melupakan Tuhan, sekarang sudah jadi ingat Tuhan gitu, karena semuanya takut mati ini sekarang jadinya. Oke, artinya ya kita tidak harus melakukan perjamuan Tuhan di rumah masing-masing, karena nanti kita mau melakukan perintah Tuhan yang satu, justru kita melanggar ya bagian yang lain gitu. Oke, seperti itu Pak Johannes, Pak Reta. Jadi kita yang dari GBIA khususnya Gereja Baptis Independen Alkitabiah, selama kita tidak bisa kebaktian dalam satu perkumpulan jemaat lokal di satu tempat, maka kita tidak langsungkan perjamuan Tuhan gitu. Oke, ada lagi, ya kiranya Tuhan memberkati Pak Johannes dan semakin mantap dalam ikut kebenaran. Ada lagi, ini ada Evangelis Nicholas, ya selamat malam Pak Evangelis. Ya Pak Mitsan juga selamat malam. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada untuk yang mau bertanya, saya akan akhiri sampai di sini. Ya, dan nanti pertemuan kita besok malam, ya kita akan berbicara tentang topik yang lain, yaitu, dan saya berharap semua yang nonton, yang mengikuti boleh mendapat berkat lewat ini streaming ini live yang saya lakukan selama ini, dan kiranya membuat iman Anda semakin bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertemuan kita malam ini akan sampai di sini. Sebelum saya menutup, saya akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang kami boleh pakai, ya meskipun pertemuan kami hanya lewat udara, ya, tetapi kiranya ini boleh menjadi berkat buat kami, untuk pertumbuhan iman kami, buat pengetahuan tentang kebenaran yang kami selalu rindukan untuk kami cari, dambakan, untuk kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam ini, supaya bisa bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, diberkati. Berkati juga bangsa dan negara kami yang sedang berperang melawan wabah virus COVID-19 yang melanda. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk semua yang terlibat, masyarakat, bahkan pemerintah, bahkan dokter, bahkan para medis, semuanya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesembuhan untuk mereka yang sudah terpapar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.